Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini di dalam materi studi hadis akan kami sampaikan tentang rijalul hadis. Apa itu rijalul hadis? Kemudian bagaimana seseorang dimasukkan dalam kategori rijalul hadis? Kriterianya seperti apa? Kemudian beliau ini hidup pada kurun siapa, atau di sini disebut tobakoh, ya. Tobakoh para rijalul hadis ini mengenai masa atau kurunnya siapa beliau ini ketika menerima hadis atau menyampaikan hadis yang terdapat di dalam mata rantai sanad dalam perawian hadis. Rijalul hadis terdiri dari dua kata, kata rijal dan kata hadis. Rijal ini bentuk jamak dari rojul. Rojul itu satu, mufrad laki-laki, kalau rijal itu banyak laki-laki. Kalau kita amati kata rijalul hadis, berarti ini para perawinya ini adalah laki-laki semua. Bukankah ada perawi yang berjenis kelamin perempuan? Kenapa disebutnya rijalul hadis? Nah, penggunaan istilah rijal ini adalah ghaliban atau pada umumnya. Karena mayoritasnya para perawi ini adalah laki-laki, sehingga yang digunakan kalimat di situ adalah kata rijal. Jadi meskipun tidak menutup kemungkinan ada para perawi ini yang berjenis kelamin perempuan, namun dalam penggunaan istilahnya ini tetap menggunakan kata rijal karena itu merupakan mayoritas. Sehingga meskipun namanya rijalul hadis, akan tetapi di situ juga ada para perawi yang berjenis kelamin perempuan. Menurut istilah rijalul hadis, ini adalah orang-orang yang menerima dan juga menyampaikan hadis, ya. Orang yang menerima kalimat hadis itu sendiri juga menyampaikan hadis kepada yang lainnya. Tidak semua orang yang menerima hadis ataupun menyampaikan hadis ini diterima. Akan tetapi nanti juga ada ketentuan atau kriterianya. Meskipun benar adanya secara matan, ya, ketika yang membawakan ini kurang dipercaya atau ada kecacatan dalam dirinya, ada aib dalam dirinya, maka itu hadisnya tidak diterima meskipun benar adanya dia menerima hadis itu. Nah, ini salah satu cara untuk menjaga orisinalitas dari hadis itu sendiri. Siapa itu rijalul hadis? Dalam contoh haddasana Muhammad bin Talhah bin Musrif an Abdullah bin Syarik al-Amiri an Abdurrahman bin Adi al-Kindi anil Ash'ad bin Qais qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashkarun nasi lillahi azza wa jalla ashkuruhum linnas, rawahu Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut yang disebut dengan rijalul hadis ini antara lain Ash'ad bin Qais. Ash'ad bin Qais menerima kalimat hadis tersebut dari Rasulullah langsung, kemudian menyampaikan pada Abdurrahman bin Adi al-Kindi. Abdurrahman Adi al-Kindi ini juga disebut rijalul hadis. Dari Abdurrahman disampaikan lagi kepada Abdullah bin Syarik al-Amiri. Abdullah bin Syarik al-Amiri juga disebut rijalul hadis, sehingga sampai hadis itu pada Ibnu Majah. Ibnu Majah menerima hadis tersebut dan juga menyusun hadis tersebut sehingga sampai pada kita. Nah, itu semua ya, mata rantai dalam sanad
hadis ini disebut rijalul hadis. Orang-orangnya ini loh disebut rijalul hadis. Tidak semua orang yang menerima hadis, meskipun itu benar adanya, diterima hadisnya. Nah, sebutan rijalul hadis tentunya mempunyai kriteria ataupun syarat-syarat. Jadi antara lain adalah sikoh. Mereka itu terpercaya, ittisolus sanad, ya, bersambungnya syarat itu pada Rasulullah, dan di samping itu orangnya juga harus terpercaya. Kemudian dalam periwayatan hadis ini, ya, rijal yang sikoh ini meliputi beberapa ketentuan. Yang pertama adalah adil. Dia memiliki sifat adil. Nah, sifat adil ini terangkum dalam beberapa poin. Yang pertama adalah muslim, ya. Kemudian dia balik, kemudian berakal sehat, kemudian tidak fasik, ya, tidak fasik melakukan dosa besar atau kecil yang berkontinu. Nah, ini fasik namanya. Nah, kemudian menjaga muruah atau harga dirinya. Nah, ini disebut adil. Jadi dikatakan adil ketika memenuhi beberapa kriteria tadi. Nah, kemudian berdasarkan kelengkapannya, artinya kelengkapan syarat adil, orang ini bisa dikatakan adil ini dalam periwayatan hadis. Ketika yang meriwayatkan itu sudah memenuhi, ya, keutuhan dari sifat adil itu sendiri, ya, maka hadisnya bisa diterima. Namun ada kalanya hadis yang tidak bisa diterima yang disebabkan oleh ciri-ciri yang ada. Namun ada kalanya dikarenakan kurang dari ketentuan tadi, ketentuan adil, sehingga hadis tersebut tidak bisa diterima. Dan hal-hal yang menyebabkan hadis itu tidak bisa diterima dikarenakan sikohnya para perawi ini kurang terpercaya, ya. Antara lain dalam dirinya ada sifat bohong, ya. Nah, itu sekali, dua kali, pokoknya pernah bohong. Nah, itu al-kidbu. Kemudian muttahamu bil kizbi, atau dianggap pembohong. Nah, ini juga nggak bisa diterima, ya. Menyampaikan hadis, tapi meskipun dia benar, tapi dalam pandangan masyarakat itu sudah dianggap berbohong, ya. Ini tidak bisa diterima hadisnya. Kemudian fasik itu perawi yang melakukan dosa besar atau dosa kecil tapi kontinu, ya. Perbuatan pernah sering melakukan dosa kecil. Fasik di sini maksudnya adalah sering melakukan dosa kecil atau pernah melakukan dosa besar. Ini perawi seperti ini tidak diterima hadisnya. Kemudian bid'ah, pernah melakukan perbuatan bid'ah, melakukan suatu ibadah yang tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Atau yang berikutnya adalah jahalah. Jadi, artinya para perawi ini namanya jahalah, ya, bodoh, ya, bodoh. Masa kita terima dari orang yang bodoh, rasanya kan gitu. Jadi ketika seseorang dalam dirinya ada beberapa sifat ini, kizbu atau muttaham bil kizbi atau fasik, bid'ah, jahalah, maka hadisnya tidak bisa diterima. Di samping adil, perawi ini juga harus bersifat dobit. Dobit itu mempunyai kecerdasan yang luar biasa, daya ingatnya luar biasa. Ini dobit. Memahami betul, ya, dan dobit bil kitabah, menjaga tulisannya, ya, terjaga hafalannya, dobit bil hifdi, ya, terjaga dobit bil kitabah, hafalan, bacaan, akurasinya itu luar biasa. Di samping dobit, nah, ketika nanti ada cacatnya, ya, cacatnya periwayat hadis sebab tidak dobit. Nah, kenapa? Nanti ada kesalahan yang terlalu fatal, al-fahsyi al-ghalat, bisa juga su'ul hifdi, hafalannya buruk,
atau ghaflah, dia itu pelupa, pikun, atau mukhalaf fisikot, berselisih atau tidak sama dengan yang lebih terpercaya. Nah, ini juga nggak bisa diterima. Ya. Kemudian di samping adil, dobit, juga dia menjaga muru'ah. Ya, dia menjaga muru'ahnya, kewibawaannya, harga dirinya. Kriteria-kriteria seperti itulah dimana ketika seseorang itu meriwayatkan hadis memenuhi kriteria tersebut, maka riwayatnya atau hadisnya bisa diterima. Gelar atau julukan para perawi ini antara lain al-musnid, ya, mereka para rijalul hadis ini juga mendapatkan gelar atau sebutan. Yang pertama adalah al-musnid, ya, al-musnid atau al-talib atau al-mubtadi atau juga ar-rawi. Ini orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Ini al-musnid. Talibul hadis, ya, orang yang sedang menuntut hadis. Kalau al-hafidh ini adalah gelar dari beberapa pendapat para ulama. Ini yang pertama persamaan dari al-muhaddis, ini mayoritas ahli hadis. Atau al-hafidh ini lebih tinggi derajatnya daripada al-muhaddis. Dan gelar untuk ahli hadis yang dapat mensahihkan sanad, matan, dan mentakdilkan serta menjarahkan periwayatnya. Seorang al-hafidh ini harus menghafal hadis sahih, mengetahui periwayat yang waham, banyak prasangka, dan juga ilat-ilat hadis dan istilah para muhaddis. Kemudian orang yang memadukan sifat muhaddis ditambah dengan banyaknya hafalan dan banyaknya jalur dapat disebut al-hafidh. Al-Mizzi, Al-Mizzi ini adalah al-hafidh yang pengertiannya banyak daripada yang tidak diketahuinya. Bila berhasil lebih dari 100.000 hadis lengkap dengan sanadnya, maka mereka mencapai julukan hafidh hujjah, ya, hafidh hujjah. Para pakar hadis yang mendapat gelar ini antara lain Al-Iraqi, Syarafuddin Ad-Dimyati, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian muhaddis. Muhaddis ini untuk gelar beberapa pendapat antara lain muhaddisin mutaqaddimin. Al-hafidh al-muhaddis itu searti. Ya, menurut muhaddisin al-mutaqaddimin antara al-hafidh dan al-muhaddis ini adalah satu arti. Menurut muhaddisin mutaakhirin, al-hafidh ini lebih khusus daripada al-muhaddis. Kemudian yang ketiga At-Taju' As-Subhi, ya, At-Taju' Al-Subhi mengatakan bahwa muhaddis ialah orang yang dapat mengetahui sanad-sanad, ilat-ilat, dan juga nama-nama periwayatnya yang ali dan juga yang nazil dari ujung ke ujung. Kemudian memahami kutubus sittah, punyanya Musnad Ahmad, Sunan Baihaqi, Majmu' Tabrani, ya, dan menghafal sekurang-kurangnya 100 buah hadis. Dalam ulumul hadis juga disebutkan tobaqoh. Apa itu tobaqoh? Yaitu satu kaum yang hidup dalam satu masa memiliki keserupaan dalam umur dan sanad, yakni pengambilan hadis dari para guru-guru atau dari sumbernya. Tobaqoh atau kurun yang pertama ini adalah kurunnya para sahabat. Sahabat ini menerima langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian kurun berikutnya atau tobaqoh berikutnya ini adalah tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in ini adalah muridnya sahabat. Ya, tabi'in ini adalah muridnya sahabat. Kemudian at-tabi atau asba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in
Dia muridnya para tabi'in. Kemudian yang berikutnya adalah syekh atau rawi, ya. Syekhur rawi, ya. Syekhur rawi, gurunya perawi. Kemudian yang terakhir adalah rawi. Ini tobakoh dari para rijalul hadis. Jadi yang menerima dan yang menyampaikan hadis itu dari Rasulullah ini adalah sahabat. Kemudian tobakoh yang berikutnya dari muridnya sahabat, yaitu tabi'in. Kemudian muridnya tabi'in, yaitu asba'ut tabi'in. Kemudian pada muridnya lagi, sampaikan pada muridnya lagi, syekh rawi gurunya. Kemudian yang terakhir adalah perawi tingkatan keempat, ya. Syekh rawi atau rawi tingkatan keempat setelah Nabi. Demikian sedikit penjelasan mengenai rijalul hadis. Tentunya masih banyak kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Mohon maaf, untuk lebih jelasnya bisa dipelajari dalam studi ilmu hadis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.